Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 20 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat para buana yang akan merencanakan sesuatu kepada Dewa dan juga Lia. Di situ para buana memanggil Obe untuk membuatkan sebuah kopi untuk Lia dan juga Dewa. Di situ para buana setelah menyuruh Obe membuat kopi, dan di sisi lain para buana mendekati Obe tersebut. Para buana menyuruh Obe itu untuk ke belakang mengambil sesuatu. Di situ agar Obe tersebut tidak curiga terhadap dirinya. Maka dari itu para buana menyuruh Obe untuk mengambil sesuatu ke belakang agar dia bebas menaburkan obat ke dalam kopi tersebut. Karena di sisi lain rencana-rencana para buana untuk memisahkan Nana dan Dewa akan dilakukan apapun yang harus dia lakukan, walaupun apa yang akan terjadi. Di situ setelah beres kopi tersebut, para buana setelah menyuruh Obe tersebut mengambil sesuatu ke belakang, para buana langsung merapat mendekati kopi tersebut, dan tiba-tiba Bupara pun mengambil sesuatu di dalam kantongnya yang akan ditaburkan ke dalam kopi yang akan dikasihkan kepada Dewa dan juga Lia. Di sisi lain setelah menaburkan ramuan itu ke dalam kopi, di situ Bupara pun sambil larak-lirik takut Obe tersebut datang, dan takut juga Bupara walaupun itu sebagai Obe nantinya akan menjadi bumerang bagi dirinya. Di situ setelah masuk langsung dikudak kopi itu, dan Bupara pun langsung diam diri, dan setelah beres pekerjaan memasukkan obat tersebut ke dalam kopi itu, tiba-tiba datang Obe-nya. Di sisi lain di situ Bupara sangat tenang dan nyantai setelah masukin ramuan-ramuan ke dalam kopi itu, dan Obe datang dan langsung Obe itu berkata kepada Bupara, "Udah Bu, sama aku aja." Namun di sisi lain jawaban Bupara bahwasanya biar gulanya agak-agak lentur dan jangan membeku. Di sisi lain di situ setelah beres semuanya Bupara pun tenang dan di dalam hatinya berkata, "Aku tidak ingin Dewa dan Nana bersatu lagi. Sekarang aku kasih ramuan ini agar Lia dan Dewa tidak pergi ke mana-mana, dan di situ aku akan videokan dan akan masukkan ke HP-nya Nana." Di otak Bupara kejahatan untuk memisahkan Dewa dan Nana semakin menjadi. Padahal hati-hati para buana, kamu itu sudah banyak yang mengincar dari CCTV dan juga anak buah Pak Nopal. Di adegan-adegan selanjutnya para buana sudah selesai menaburkan obat ramuan untuk Dewa dan juga Lia. Karena di sisi lain sangat pengen sekali Dewa bersatu bersama Lia, karena persetujuan antara ibunya Lia bersama para buana untuk menjodohkan Lia dan juga Dewa. Namun Dewa pun tidak mau dan Lia pun tidak ingin bersatu bersama Dewa. Namun disinilah akal-akal bulusnya para buana yang selalu menggonjang-ganjing rumah tangga Nana dan Dewa, padahal itu bukan orang lain, anaknya sendiri, yaitu Dewa Buana. Namun para buana tidak senang kepada Nana, maka dari itu para buana pun akan melakukan apapun yang dia inginkan. Di situ singkat cerita, setelah beres membuat kopi, Bupara menyuruh Obe untuk mengantar ke ruangannya Dewa dan juga Lia. Dan di situ para buana melihatin dan berkata, "Minum Dewa dan Lia kopi itu," ungkap para buana.
Dan di situ di pikiran para buana dia sudah positif kopi tersebut akan diminum. Apakah setelah ada di meja dewa akan diminum? Apakah setelah datang kopi tersebut ke ruangan kerja dewa dan Lia akan dihabiskan? Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Ronai Buanai. Roni yang selalu mengakalin juga seseorang karena suruhan Bupara. Sekarang Roni dan Bupara bersatu. Di situ Roni mengasihkan sebuah paket kepada ibunya Lia. Di situ ibunya Lia pun terkejut dan ibunya Lia setelah menerima paket tersebut menuduh kepada Pajar, padahal si Tangkurak Roni yang mengirim paket tersebut. Nah, di sisi lain kesalahpahaman positif akan terjadi karena sekarang Lia pun agak sedikit curiga kepada Pajar setelah ibunya menerima paket yang berisi ikan buruk dan surat, padahal itu si Roni si cucunguk bau. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Tante Merlin. Tante Merlin yang berada di panti asuhan yang selalu mengatakan kepada Pajar harus mendekati Ani dan tinggalkan Lia. Namun di sisi lain, di situ Pajar terdiam karena dia tidak ingin pisah bersama Lia. Di situ terus-terusan Tante Merlin berkata kepada Pajar bahwasanya, Pajar, lihat Ani, orangnya lugu, pinter ngaji dan pendiam. Mungkin kamu seandainya jadian sama Ani, betapa bahagia hidup kamu dan rumah tangga kamu, ungkap Tante Merlin kepada Pajar. Namun cinta namanya guys, tidak bisa dipaksa. Walaupun gimana, Pajar tetap kekeh akan mencintai Cornelia alias Koko. Di situ Pajar menjawab, aku tidak ingin diatur-atur tentang kehidupan aku dan rumah tangga, dan calon istri aku. Aku sangat menyayangi dan mencintai Lia. Maka dari itu, Bu, hentikan menyuruh aku untuk bersatu dengan si Ani. Di situ Bupara pun Tante Merlin bingung. Harus gimana caranya supaya Pajar mau kepada Ani dan tinggalkan Lia. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ setelah Tante Merlin berkata bahwasanya Pajar harus mendekati Ani, terdengar oleh Ani dan Ani berkata, nggak usah memaksa anak untuk mencintai orang lain, biarin hatinya yang memilih untuk mencintai orang lain agar dia bahagia nantinya. Walaupun gimana bentuknya, kalau seseorang dipaksa, walaupun apalagi anak, untuk menikah bersama orang lain yang orang tidak cintai, nanti kedepannya tambah kacau. Singkat cerita, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal. Pak Nopal yang selalu membayangkan keselamatan Nana dan Junior. Sekarang Nana lagi diancam oleh Kelvin bersama para buana. Maka dari itu Pak Nopal selalu ketat untuk menyebar anak buah agar memantau dan melihatin anak dan cucunya, karena keselamatan Nana dan Junior itu sangat penting. Di sisi lain di situ terlihat Tony yang akan melakukan hal apapun yang penting ada duitnya. Maka dari itu Tony disuruh Kelvin untuk menculik Nana dan Junior. Di situ sudah dijalanin. Maka dari itu Tony pun akan selalu menurut asalkan bayarannya gede. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua.
Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang berkenan. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para bunda dimanapun kalian berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.